selamat datang di serial video tutorial mengakses portal jurnal Wiley Online Library. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengakses portal jurnal Wiley. Sebelumnya, teman-teman sudah pernah dengar belum tentang portal jurnal ini? Atau justru masih terasa asing bagi kalian? Nah, kenalan dulu yuk sama si Wiley ini. Wiley Online Library merupakan sebuah platform daring yang menyediakan akses ke jutaan artikel dari ribuan jurnal ilmiah, serta e-book yang mencakup subjek-subjek dari berbagai disiplin ilmu. Nah, Wiley ini dia menyediakan berbagai fitur seperti filter. Dari fitur ini, pengguna dapat mengatur tanggal, subjek, dan juga tipe publikasi yang diinginkan. Hal ini sangat membantu pengguna dalam menyaring dan juga mempersempit hasil pencarian, sehingga hasil lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oh iya, penggunaan portal jurnal sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa dalam pencarian informasi. Portal jurnal ini menjadi sumber referensi ilmiah yang terpercaya dan juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka dari itu, kita harus memahami bagaimana caranya menelusuri informasi melalui portal jurnal daring. Nah, dalam video tutorial ini, saya akan menunjukkan beberapa tahapan penelusuran informasi, mulai dari identifikasi rumusan masalah, pengembangan kata kunci, formulasi kata kunci pada mesin pencarian, dan juga aktivitas penelusuran informasi hingga proses seleksi informasi yang dibutuhkan. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi rumusan masalah, yaitu mengidentifikasi kebutuhan informasi dari topik atau judul penelitian yang kita punya. Di sini kita memakai topik inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi dalam meningkatkan akses informasi pengguna. Dari topik itu kita bisa langsung petik dua kata kunci utamanya, yaitu teknologi dan juga layanan perpustakaan. Nah, kedua kata kunci itu yang nantinya akan kita pakai buat mencari literatur atau referensi ilmiah yang relevan sama topik penelitian kita di Wiley. Namun, jika kita hanya menggunakan dua kata kunci utama tersebut, hasil pencariannya kemungkinan masih terlalu luas dan belum tentu semuanya relevan nih sama yang kita butuhkan. Oleh karena itu, kata kunci sebaiknya perlu dikembangin lagi dan hal tersebut akan kita lakukan di langkah selanjutnya. Nah, agar hasil pencarian semakin relevan dengan topik yang kita cari, kita bisa melakukan pengembangan kata kunci. Pengembangan kata kunci ini bisa dilakukan dengan menggunakan thesaurus, sinonim, dan juga antonim. Sebelumnya, kita sudah menemukan kata kunci yaitu teknologi dan juga layanan perpustakaan. Nah, dari sini kita bisa menggunakan sinonim atau persamaan dari kata kunci tersebut. Misalnya, pada teknologi, bisa juga ditulis ICT, TIK, maupun digital. Kemudian, pada perpustakaan, bisa jadi library, postdoc, ataupun information center. Nah, dari sinonim ini, kita bisa pilih misalnya digital. Kita akan mengembangin keyword kita menjadi perpustakaan digital. Agar hal penelusuran sesuai dengan apa yang kita cari, maka kita harus mengikuti langkah selanjutnya, yaitu memformulasikan kata kunci. Nah, apa sih formulasi kata kunci itu? Formulasi kata kunci itu adalah proses menyusun dan juga memilih istilah yang tepat serta relevan untuk digunakan dalam penelusuran informasi melalui database mesin pencari maupun katalogisasi. Nah, dengan formulasi kata kunci, query yang kita gunakan jadi lebih terstruktur dan juga spesifik. Hasil informasi yang kita dapatkan lebih relevan dan telah mengefisiensi waktu penelusuran dan juga memberi cakupan literatur yang lebih komprehensif dan kualitas referensi meningkat. Nah, ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan untuk memformulasi kata kunci tersebut.
Yang pertama yaitu Bullet Themes atau BT. Nah, dalam BT kita bisa memperluas cakupan pencarian ke konsep yang lebih umum dan juga subordinat dari topik utama. Kemudian yang kedua ada Narrower Themes atau NT. NT ini yaitu mempersempit pencarian ke konsep yang lebih spesifik dan juga subordinat dari topik utama. Kemudian yang ketiga ada Related Streams atau RT, yaitu istilah yang memiliki hubungan asosiatif atau berkaitan secara kontekstual. Nah, dari pendekatan tersebut akan menghasilkan sebuah reformulasi kata kunci. Dalam query teknologi pada BT menghasilkan TIK, digitalisasi, dan juga sistem informasi. Kemudian pada NT menghasilkan RFID, chatbot, dan juga mobile library. Kemudian pada RT menghasilkan automasi, resource, dan juga digital. Nah, dalam query layanan perpustakaan pada BT menghasilkan layanan informasi, lembaga pengelola informasi, dan juga pusat sumber belajar. Kemudian pada NT menghasilkan layanan sirkulasi digital, layanan referensi virtual, dan juga layanan akuisisi daring. Kemudian pada RT menghasilkan literasi informasi, kepuasan pengguna, dan juga layanan prima. Nah, setelah query alternatif tersebut telah ditentukan, kemudian kita akan menyusun query tersebut menggunakan Boolean operator. Untuk query awal dapat menggunakan AND, yaitu teknologi dan layanan perpustakaan. Untuk query BT atau query yang diperluas dapat menggunakan OR untuk sinonim, yaitu sistem informasi (TIK) dan lembaga pengelola informasi (OR pusat sumber belajar). Kemudian untuk query NT yang dipersempit dapat menggunakan N untuk spesifisitas, yaitu aplikasi mobile library or RFID dan layanan sirkulasi digital and open access. Kemudian untuk query RT, query yang berkaitan bisa dengan mengeksplorasi topik yang terkait, yaitu literasi informasi dan transformasi digital or automasi perpustakaan dan kepuasan pengguna. Nah, hasil formulasi tersebut dapat langsung kita praktikkan. Kita akan masuk ke tutorial mengakses Willy nih. Nah, untuk mengakses portal jurnal Willy ini, kalian bisa mengakses via SSO Undip bagi mahasiswa Undip dan bisa mengakses via IPUSNAS bagi masyarakat umum. Nah, bila kalian mahasiswa Undip, langkah pertama yaitu buka laman SSO Undip kalian di Google Chrome kalian. Dan login sesuai akun masing-masing mahasiswa. Lalu apabila sudah login, pada halaman akademik dan penelitian, kalian klik jurnal yang dilanggan Undip. Setelah itu, kalian akan diarahkan ke halaman yang berisi macam-macam portal jurnal yang dilanggan Undip. Salah satunya yaitu Willy nih. Nah, setelah itu kalian dapat mengklik Willy. Setelah diklik, tampilannya akan seperti ini nih. Untuk login via IPUSNAS, kalian dapat mengakses web IPUSNAS lewat Google Chrome kalian dengan mengetikkan IPUSNAS. Nah, setelah itu klik. Pastikan kalian login dengan akun Google atau email kalian masing-masing terlebih dahulu ya. Nah, setelah berhasil masuk, kalian akan disuguhkan halaman seperti ini nih. Dan selanjutnya kalian scroll ke bawah hingga menemukan e-resource. Nah, di e-resource ini kalian dapat mengakses banyak jurnal
Salah satunya delay nih. Di halaman yang ditunjukkan pada layar ini, terdapat beberapa fitur yang tersedia langsung untuk digunakan oleh user. Yang pertama yaitu Basic Search, yang terdapat search book yang muncul di tengah halaman. Kemudian ada juga Advanced Search yang terdapat di bawah kanan search book yang akan menampilkan detail keperluan penelusuran jika diklik. Kemudian yang ketiga, ada researchers yang merupakan pengkategorian tema user, antara lain peneliti, pustakawan, umum, dan juga penulis yang berisi tentang panduan yang disesuaikan dengan usernya. Kemudian yang terakhir ada subject, yaitu tampilan yang berisi subdisiplin ilmu untuk membantu pengguna mencari bahan informasi melalui pendekatan subjek. Nah, terdapat pula beberapa desain pencarian yang ada di portal jurnal Wiley. Yang pertama yaitu Basic Search, yang merupakan pencarian sederhana yang memungkinkan pengguna menemukan artikel, jurnal, maupun buku dengan memasukkan kata kunci utama atau query pada kolom pencarian dengan cara mengklik simbol pencarian maupun mengklik enter. Maka Wiley ini akan secara langsung mencarikan informasi yang relevan dengan query. Nah, dengan Basic Search ini, pengguna dapat mencari informasi secara cepat tanpa harus mengatur banyak filter. Fitur ini tuh biasanya digunakan ketika pengguna ingin melakukan pencarian awal atau eksplorasi topik penelitian. Nah, kemudian yang kedua ada fitur autocomplete. Nah, autocomplete ini adalah fitur yang secara otomatis memberikan saran kata atau topik pencarian ketika pengguna mulai mengetikkan di kolom pencarian. Misalnya, di sini saya akan mengetik library. Nah, di sini terdapat beberapa saran yang dapat membantu pengguna menemukan istilah yang lebih tepat dan juga mempercepat proses pencarian, serta dapat mengurangi kesalahan penulisan kata kunci saat mencari artikel maupun jurnal ilmiah. Nah, kemudian yang ketiga ada fitur Best First. Fitur ini tuh dia mengurutkan hasil pencarian yang menampilkan artikel atau jurnal yang paling relevan di bagian atas. Nah, contohnya ini nih. Hal ini tuh didasari oleh beberapa faktor, yaitu query, relevansi konten, dan juga popularitas sumber. Nah, hasil pencarian kali ini diurutkan berdasarkan relevansi konten. Nah, untuk selanjutnya ada fase navigation yang pada wilayah online library itu berada di sebelah kiri. Nah, fase navigation itu adalah fitur yang memungkinkan pengguna dapat menyaring hasil pencarian menggunakan beberapa kategori. Misalnya berdasarkan tahun publikasi, jenis artikel, topik, ataupun nama penulis, sehingga pengguna tuh dapat mempersempit hasil pencarian dan juga menemukan jurnal yang paling relevan dengan kebutuhan penelitian. Nah, di database Wiley ini dapat diakses secara langsung dengan cara mengklik kategori yang ada lalu tekan enter untuk menyaring hasil sesuai dengan kebutuhan user. Misalnya di sini saya memfilter dengan tipe jurnal dan juga untuk tahunnya di sini saya memilih 5 tahun. Nah, nanti tampilannya akan begini. Setelah itu terdapat pula struktur result
Yang pada wilayah online library ini adalah tampilan hasil pencarian yang disusun secara terstruktur dan informatif. Biasanya setiap hasil menampilkan judul artikel, nama penulis, tahun publikasi, jurnal, ataupun tipe yang lain, serta ringkasan maupun abstrak. Nah, sehingga dengan ditampilkan seperti ini, pengguna tuh dapat dengan cepat memahami isi dan juga relevansi artikel sebelum membukanya. Nah, kemudian ada juga nih fitur actionable result. Nah, actionable result ini adalah fitur yang memungkinkan pengguna langsung melakukan tindakan pada hasil pencarian. Misalnya, kita klik salah satu artikel yang relevan terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ditampilkan tertera beberapa simbol seperti download PDF, kemudian tol, dan juga share. Sehingga kemudian kita seperti membaca teks secara keseluruhan, melihat kutipan dalam berbagai format, ataupun mengakses DOI untuk referensi akademik dan lain sebagainya tuh bisa disesuaikan gitu. Ada juga fitur pagination, yaitu fitur yang membagi hasil pencarian menjadi beberapa halaman. Nah, ini dapat dilihat ketika kita men-scroll ke bawah halaman pencarian. Nah, dengan pagination ini, pengguna tuh dapat berpindah dari halaman pertama ke halaman berikutnya untuk melihat lebih banyak artikel ataupun jurnal. Fitur ini juga membantu pengguna untuk membuat hasil pencarian lebih rapi dan juga mudah dijelajahi ketika jumlah hasilnya tuh sangat banyak. Lalu, apabila kalian tuh merasa pencarian biasa atau basic search itu masih belum menjangkau informasi yang kalian butuhkan, maka kalian bisa menggunakan advanced search. Nah, caranya kalian kembali ke halaman utama pada wilayah tadi, kemudian kalian klik tulisan advanced search yang di bawah kanan search box kalian. Nah, di dalam advanced search ini terdapat beberapa kolom untuk diisi query yang telah kalian miliki. Dalam mengisi kolom tersebut, kalian dapat menggunakan fitur pendukung seperti Boolean operator, yaitu and, or, dan not, dengan tujuan agar pencarian yang kalian lakukan tuh mendapat hasil yang lebih spesifik dibandingkan dengan hasil yang didapat dari basic. Nah, selain basic search atau advanced search, DWILY juga menyediakan opsi lain pencarian, yaitu citation search. Nah, dalam citation search ini kita dapat mencantumkan nama jurnal serta keterangan seperti volume, tahun, isu, halaman, dan lainnya sebagai sumber pencarian kita. Nah, selain itu ada juga fitur personalization. Fitur ini yaitu fitur yang menyediakan penyesuaian pengalaman pencarian dan juga penggunaan sistem berdasarkan preferensi pengguna. Contohnya seperti menyimpan riwayat pencarian, menyimpan artikel favorit, serta memberikan rekomendasi jurnal ataupun artikel yang relevan dengan topik yang sering dicari oleh pengguna. Nah, dengan fitur ini, pengguna dapat menemukan informasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan secara lebih cepat. Nah, dalam wilayah ini, ketika kita ingin menggunakan fitur personalization ini, kita perlu login terlebih dahulu agar dapat menggunakan fitur personalization ini.
Kita langsung aja pada tahapan practice share sesuai dengan formulasi dan juga kebutuhan informasi yang sudah kita buat sebelumnya. Pertama, kita akan menggunakan basic search untuk menginputkan kata kunci yang sudah kita formulasikan. Nah, apabila kita mengetikkan kata kunci, di sini tuh akan secara otomatis muncul autocomplete seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian kita langsung klik saja. Lalu hasil yang muncul itu adalah hasil dari koleksi digital yang terpanggil, serta bagian yang paling teratas adalah bagian yang paling relevan atau best first. Nah, apabila kita mencoba menggunakan filter atau facilitated navigation sesuai dengan kebutuhan kita, di sini hasil yang akan muncul akan lebih relevan dan juga jumlahnya lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Misalnya di sini saya akan memilih dengan tipe jurnal. Dan untuk tahunnya 5 tahun. Nah, di sini bisa dilihat bahwa hasilnya tadi tuh lebih sedikit daripada hasil yang tadi. Setelah itu kita dapat memilih salah satu artikel yang relevan. Dapat dilihat dari previewnya. Kemudian kita klik. Nah, setelah itu kita dapat menggunakan actionable result sebagai bentuk akses kita ke PDF atau mengcopy link doi dan juga sebagainya. Kita akan beralih pada adventures yang berada di bawah kanan search bar. Lalu kita akan mencoba menginputkan query yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan box condensers seperti kata kunci, abstrak, penulis, dan lain-lain yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian di sini kita juga bisa memasukkan referensi yang kita miliki serta bisa mencantumkan informasi publikasi seperti batas tahun terbit hingga custom range penerbitan. Nah, kita coba klik search. Nah, maka dokumen yang terpanggil akan muncul. Selain itu, kita juga bisa mengandalkan pencarian dengan citation search yang sudah kita sebutkan sebelumnya.
berdasarkan hasil analisis terhadap fitur-fitur pencarian pada Walai Online Library, platform ini tuh menerapkan berbagai desain patterns dalam sistem pencarian informasi seperti basic search, unfiltered search, autocomplete, page first, fast navigation, pagination, structural search, dan actionable pursuit. Nah, pattern ini juga membantu pengguna dalam melakukan pencarian informasi secara lebih efisien, terarah, dan juga mudah dipahami. Selain itu, fitur seperti personalization juga memberikan pengalaman yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, dengan adanya struktur pencarian yang jelas dan juga fitur penyarian yang lengkap, pengguna dapat menemukan artikel ataupun jurnal ilmiah yang relevan dengan efisien, terutama ketika jumlah hasil pencarian sangat banyak. Kemudian, berdasarkan hasil analisis tersebut, sistem pencarian pada Wiley ini dapat direkomendasikan kepada pustakawan, mahasiswa, peneliti, serta institusi pendidikan sebagai salah satu referensi database akademik yang efektif. Profil ini juga dapat membantu meningkatkan akses, pengelolaan, dan penemuan informasi ilmiah dalam kegiatan pembelajaran maupun penelitian. Demikian analisis pada portal jurnal Wiley Online Library dan tutorial pencarian dalam memenuhi kebutuhan informasi. Semoga video ini dapat menambah pemahaman tentang sistem pencarian informasi pada portal jurnal akademik kalian semua ya. Thanks for watching. Bye-bye.